Sebenarnya bagaimana regulasi terkait besaran bunga dan keberadaan debt collector dalam pinjaman online? Kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Fatan Subki. Sebelumnya kami juga sudah mengundang perwakilan OJK namun tidak ada tanggapan. Ya, selamat pagi Pak Fatan. Selamat pagi Mbak. Iya Pak Fatan, ini kan marak sekali bahwa ada platform Ada Kami yang menagihkan hampir 100% bunga kepada debitur. Nah, apakah pihak DPR mengetahui soal hal ini? Ya, sebetulnya fenomena ini kan juga kejadian-kejadian seperti yang kemarin, ada seorang ibu guru yang mau bunuh diri juga karena pinjaman yang mencekik, kemudian beberapa kejadian-kejadian di mahasiswa IPB yang 100 orang juga mengalami situasi yang membahayakan sampai pinjamannya tinggi. Jadi sebetulnya memang DPR berkali-kali juga meminta OJK untuk terus mengkampanyekan dan edukasi literasi yang sangat baik supaya tidak terjadi kejadian-kejadian yang memilukan pada seperti yang ada kami ini. Kami juga mendorong OJK untuk tidak lagi memberikan beberapa kelonggaran pada yang konsumtif. Jadi kita mendorong supaya yang produktif, sektor peternakan, sektor perikanan, usaha-usaha yang produktif, sehingga kejadian-kejadian seperti Ada Kami ini yang konsumtif, gaya hidup, seperti juga kejadian-kejadian yang lain. Jadi kami mendorong juga bagaimana bunga ini tidak mencekik sehingga berlipat-lipat seperti yang sekarang terjadi. Oleh karena itu maka kami apresiasi ketika OJK menginvestigasi, kemudian menelusuri nomor handphone dan kemudian mengevaluasi seluruh sistem dan prosedur peminjaman. Karena memang sebetulnya fintech ini kan sumbangannya kepada pertumbuhan ekonomi nasional cukup lumayan. Tahun 2022 hampir sekitar 222 triliun dari tahun sebelumnya yang 156 triliun. Tapi ada beberapa ekses negatif yang harus kita mitigasi, beberapa faktor-faktor negatif yang harus kita evaluasi sehingga nanti tetap ini bisa menjadi sarana untuk membantu UMKM, alat bagaimana meningkatkan pendapatan, bagaimana mengedukasi konsumen yang cerdas sehingga tercapai cita-cita kita bagaimana UMKM yang kuat dan mandiri. Oke, baik. Pak Fatan, tapi kalau kita lihat dari segi aturan sebenarnya bagaimana juga Komisi 11 mendorong ini aturannya agar lebih ketat Pak Fatan, agar masyarakat juga tidak bingung. Jangan sampai bunga ini membingungkan masyarakat bisa sampai 100% padahal juga di situ disebutkan ya dari informasi yang beredar itu adalah biaya layanan. Tapi itu ternyata masuk dalam bunga seperti itu Pak Fatan. Artinya untuk memperketat aturannya ini nanti Komisi 11 bagaimana tindak lanjutnya? Ya sekali lagi bahwa ada dua pihak sebetulnya, pihak konsumen dan pihak penyedia jasa. Kan kita berkali-kali mengatakan konsumen yang cerdas, konsumen yang mengetahui hak dan kewajibannya itu juga penting. Makanya dalam salah satu mandat kita kepada OJK yang baru ini adalah edukasi dan literasi yang sangat masif di semua media, di semua pertemuan, di semua alat-alat pemerintah sehingga tidak terjadi korban-korban yang hari ini kita saksikan berkali-kali. Kita tidak mungkin juga untuk menutup semua pinjaman online. Tapi kalau konsumen cerdas, kemudian edukasi yang masif, saya kira korban-korban bisa kita minimalisir. Walaupun memang kita juga meminta OJK untuk merevisi pinjaman yang bunganya yang sangat tinggi ini sebetulnya gitu. Iya, Pak Fatan, Pak Fatan, apakah akan mendorong kembali OJK untuk merevisi aturan ketika ada debitur yang mengajukan pinjaman? Karena kan untuk sekarang ini bahkan mahasiswa saja bisa meminjam dari pinjol. Apakah nanti ke depannya akan ada aturan lebih seperti ada nomor rekening, kemudian juga pendapatan per bulan minimal berapa ketika meminjam dari pinjol ini? Ya, sebetulnya kita sudah mendeteksi lama karena sistemnya sangat mudah. Ketika orang mau pinjam, kemudian cuma foto, wajah, mengirim WA, kemudian transaction, nah kemudian terjadilah beberapa transaksi peminjaman itu. Saya kira prosedurnya harus dibuat lebih lebih lengkap dan lebih teliti sehingga
korban-korban tidak berjatuhan lagi, dan kita meminta OJK memeriksa kembali fintech ini sehingga masyarakat terlindungi. Sekali lagi bahwa ini kan ada dua unsur bagaimana komitmen kita untuk memperbesar, menyalurkan pinjaman kepada UMKM, tapi di satu pihak kita menghadapi situasi-situasi yang seperti saya katakan tadi, masyarakat konsumtif, gampang pinjam, kemudian ketika bunganya tinggi mereka komplain, kok kami nggak dijelaskan lebih awal, kenapa kami nggak tahu peraturannya, kenapa kami ditipu dan lain sebagainya. Jadi ada gap antara bagaimana keinginan kita untuk memperbesar situasi perekonomian nasional, tapi ada juga situasi masyarakat belum siap untuk masuk ke sektor produktif. Oke, korban pinjol ini kan juga informasinya menerima teror ya dari debt collector begitu, Pak Fatan. Ini bagaimana Komisi 11 juga mendorong OJK soal aturan terkait debt collector ini, Pak Fatan? Soal itu kami juga pernah memberikan arahan kepada OJK agar cara-cara kasar, cara-cara pressure, cara-cara yang tidak beradab dihindari, memberikan langkah-langkah yang persuasif. Bagaimanapun mereka adalah masyarakat, rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman, yang membutuhkan ruang untuk hidup. Jadi langkah-langkah negosiasi, langkah-langkah persuasif yang dikedepankan. Tidak boleh memakai cara-cara kasar, cara-cara mengancam, dan cara-cara memberikan gertakan-gertakan. Iya, Pak Fatan, ini kan juga ada kami dikabarkan menggunakan pihak ketiga ya untuk debt collector. Ya, sebenarnya boleh nggak sih fintech ini menggunakan pihak lain untuk menagih utang kepada debiturnya? Sudah nggak boleh sebetulnya harusnya. Debt collector itu sudah dilarang dalam sistem penjaminan multi-finance, juga sudah mulai dilarang kan. Tidak boleh dilakukan langkah-langkah yang kasar, kan? Seperti sandra dan lain sebagainya. Oke, baik. Dalam situsnya ini ada kami menjelaskan ya bahwa ada kami sudah terdaftar atau mengantongi izin dari OJK, itu jelas di situsnya ada kami begitu. Artinya di sini soal bunga tadi, Pak Fatan, ini apakah memang trik-trik atau bentuk-bentuk cara-cara dari fintech ini untuk mengakali OJK ini sangat banyak sekali, Pak Fatan. Ini bagaimana Komisi 11 menyoroti ini agar memang ada aturan yang seragam untuk semua fintech, jelas begitu, Pak Fatan? Ya, sebetulnya memang ada dua pihak ya. Beberapa kali kami menerima laporan memang ada juga yang nakal juga, yang mengatasi POJK supaya di lapangan nanti tidak terdeteksi. Tapi ada juga yang memang akadnya tidak diterangkan lebih awal gitu. Jadi sudah main pinjam saja, sudah yang penting selesai, kemudian dibuat gampang gitu lah. Nah, ini sebetulnya memang tugas bersama, tugas pemerintah, tugas OJK, tugas kita. Jadi memberikan satu pemahaman, juga OJK juga tricky, fintech juga tidak mengakali aturan-aturan OJK, dan juga masyarakat juga kalau kamu pinjam segini resikonya ini, dan ada biaya administrasi, diterangkan saja. Kalau memang mereka tidak mau ya harus dihindari. Nah, problemnya terkadang masyarakat nanti gampang kita pinjemin, nanti juga kita bisa membayar gitu. Nah, dua pihak ini harus kita lakukan bersama, evaluasi bersama sehingga tercapai situasi yang bagus. Oke, baik, terima kasih atas penjelasannya Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Pak Fatan Subki, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.